Oke cuy, jadi di video kali ini aku akan mencoba untuk bertahan hidup di Minecraft Hardcore. Apakah aku bisa bertahan atau malah berakhir tragis? So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Oke, kita bikin dulu wordnya, kita kasih nama 100 hari hardcore. Setelah itu, kita jangan lupa untuk mengaktifkan mode hardcore-nya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan koordinat dan juga penghitung hari. Aku juga pengen nambahin resource pack seperti aesthetic sound dan juga Faithful 32 agar Minecraftku kelihatan lebih bagus dan enak dilihat. Setelah itu kita tinggal create dan don't show again, play in hardcore mode. Let's go. Oke, singkat cerita di sini aku udah spawn. Kerja bagus. Kita spawn di biome apa ini? Gak tahu namanya. Oke, kita langsung aja untuk menebang kayu. Oke. Untuk awal-awal di sini aku langsung mukul-mukulin kayu. Setelah mendapatkan kayu yang cukup, aku langsung mengubahnya menjadi workbench, lalu membuat crafting table dan membuat satu buah wooden pickaxe. Oke, sekarang kita udah punya wooden pickaxe. Sekarang kita harus mencari batu nih. Sepertinya di sini aja kita nyari batunya. Oke, kita gali sebelah sini. Oke, langsung ada batu di sini. Langsung kita ambil aja. Setelah menemukan batu, aku pun langsung mengambil batu secukupnya. Jadi singkat cerita, aku udah berhasil ngumpulin 42 batu. Dan hal pertama yang aku buat yaitu stone axe. Gila, suara sapinya kencang banget cowok, ngagetin anjir. Kayak orang teriak. Nah, udah bunyi lagi dia tuh. Di versi terbaru nih suara hewan-hewan tuh jadi beda-beda ya. Kayak singkat cerita aja nih, aku udah berhasil ubah peralatanku menjadi batu semua karena ya lama banget bikinnya, itu baru pertama kalian pakai ini mouse sama keyboard, jadi agak-agak kaku gitulah. Di sini aku ngambilin daun kering karena ini sangat berguna untuk bahan bakar kompor. Setelah itu aku pengen nyari domba dan sekalian juga mencari makanan. Aku udah lama muter-muter tapi nggak nemu satu domba pun, jadi aku pun mutusin untuk menebang pohon aja. Di sini aku nemuin tumpukan labu dan labunya itu banyak banget. Di sini juga ada domba kecil. Aku harap sih ada domba besar ya, bukan domba kecil. Biasanya kalau udah nemu labu gini itu deket sama meja. Oke, karena kita belum punya kasur dan hari pun udah mulai malam, kita menggali tanah aja agar kita bisa bersembunyi dari para mob-mob. Soalnya ini hardcore, kalau mati ya udah selesai. Karena gelap, aku membuat satu buah furnace dan membakar kayu di dalam tungkunya agar aku bisa mendapatkan arang dari kayu tersebut. Dan aku juga nggak punya kasur, jadi aku menghabiskan waktu malam ini dengan mengumpulkan batu. Daripada ngumpulin batu doang, aku memutuskan untuk menggali ke bawah. Sambil sekalian mengumpulkan batu, aku juga kalau beruntung bisa menemukan iron atau ore lainnya. Singkat cerita, di sini udah pagi dan ya aku disambut sama sapi ini. Langsung aja kita bantai. Kita juga harus ngambil labu-labu ini agar nanti bisa ditanam-tanam ya. Lumayan juga bisa bikin kue ini. Kita juga membutuhkan kayu ya, supaya buat nambah-nambah aja lumayan. Kita manjat dulu ke sini supaya bisa lihat. Kayaknya kita harus ekspor ke sana deh. Soalnya tempatnya kayak luas gitu. Sambil menuju ke tempat tadi, aku sempat-sempatkan untuk sembari mengumpulkan kayu-kayu.
Oke, kita udah deket nih kayaknya. Atau ini tempatnya, sana ada sapi, kita bantai dulu guys, supaya kita bisa mendapatkan makanan. Waduh, ngelag. Kita harus nyebrang dulu ini guys. Kita harus ambil ancang-ancang dulu dari sini. Sekarang udah cukup segini. Set. Ya, nggak nyampe deh. Oke, lupain aja kejadian tadi. Di sini aku nemuin sugarcane, jadi aku ambil aja. Karena sugarcane sangatlah penting untuk membuat kertas. Dan dari kertas itu kita bisa membuat satu buku. Oke, kita dapat 4. Oh, dan di sana juga ada domba. Let's go. Kita sapa dulu dombanya. Halo domba, selamat pagi. Apakah kamu sehat? Bolehkah aku meminta woolmu? Oh, boleh katanya guys. Kita bantai dulu. Oke, makasih domba. Dombanya baik banget guys, ngasih aku wool. Kita dapat 1 wool ya, lumayan. Karena di sini banyak kayu, aku putusin untuk mengumpulkan kayu terlebih dahulu. Oke guys, jadi sekarang udah maghrib ya tuh, lihat. Kita gali tanah aja dulu biar kita aman di sini. Tadi tuh sempat mau mati gara-gara diserang zombie. Kan zombinya kebakar tuh. Terus zombinya nyerang aku, jadi sakit banget damage-nya. Karena aku belum punya kasur, jadi aku mutusin menghabiskan waktu malam ini dengan kumpulin batu lagi. Karena itu satu-satunya cara agar waktu aku gak terbuang sia-sia. Setelah berlama-lama mining, akhirnya aku nemuin juga iron pertamaku. Dan ya itu cuma 1, tapi lumayan lah. Nggak berselang lama dari itu, aku nemuin iron lagi. Tapi di sini aku mendengar sesuatu yang aneh. Kalian dengar gak guys? Kayak ada suara air-air gitu, tapi suaranya kayak ada yang gerak. Apa ya? Aku positif thinking aja karena mungkin itu adalah zombie atau mob lain yang terjebak di air. Nah, kalian dengar gak? Itu dekat banget. Dan omong-omong ini iron banyak banget, nggak habis-habis. Di sini aku berhasil ngumpulin 17 raw iron. Jadi aku membuat 1 buah furnace dan langsung meleburnya. Setelah itu aku lanjut untuk ngumpulin diorit ini. Karena ini sangat berguna untuk membangun rumah. Ngomongin soal diorit, aku hampir lupa kalau iron aku udah matang. Dan kebetulan juga ini udah siang, jadi aku naik ke atas dan keluar dari tempat ini untuk melanjutkan perjalanan. Oh ya, ngomong-ngomong di sana pulau itu bagus juga deh kayaknya. Coba kita ke sana. Kita lihat dulu. Halo ikan. Apakah pulaunya bagus? Kita lihat dulu. Oke, udah sampai nih. Bagus nih. Oh, di sana ada domba. Let's go, kita ambil dulu biar kita bisa tidur nanti. Kita dapat wool. Halo domba, aku mau woolmu. Oke, boleh katanya guys. Kasih domba. Di sana juga ada sapi guys. Hei sapi, bolehkah aku minta dagingmu? Boleh katanya guys. Pada baik-baik banget ya. Di sini pulaunya bagus sih. Bagus sih. Kayak pulau pribadi itu tuh. Mencil gini, tapi ini terlalu luas. Aku gak mungkin bisa ngelola pulau sebesar ini. Apakah kita cari aja lagi ya? Kita cari aja deh. Coba kita ke situ. Tuh, mungkin cocok. Coba kita samperin. Kita berenang nih sekalian mandi. Soalnya udah 2 hari ya kita nggak mandi. Kita udah nyampe. Sana juga ada domba. Oke, pulaunya bagus sih. Nggak terlalu luas. Cocok lah segini mah. Kita bikin base di sini aja, oke? Oke, kita bikin base di sini, guys.
Oke, kita rapi-rapiin dulu barangnya di sini. Kita bikin chest dulu satu, biar kita simpan barang-barang karena inventory aku udah penuh nih. Kita tempatin di sebelah sini, lalu kita masukin barang-barangnya. Setelah itu kita tanamin sugarcane dulu biar jadi lebih banyak. Dan sekarang saatnya untuk meratakan pulau ini. Let's go. Oke guys, karena hari udah malam, kita bikin dulu kasur ya. Kita tambahkan 3 oak planks, lalu kita tambahkan wool di sini. Oke, kita mempunyai kasur sekarang dan kita bisa tidur. Kita tidur di sini aja deh. Selamat malam semua. Good night. Di keesokan harinya aku mau lanjut untuk meratakan pulau ini, tapi sebelum itu aku mau membuat dulu perkebunan karena aku lumayan banyak memiliki benih. Dan sekarang kita lanjut untuk meratakan pulau ini. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah berhasil ngeratain pulau ini dan sekarang kita tujuannya apa ya? Mungkin kita memperluas kebun dulu karena aku mempunyai lumayan nih, ada 2 dikit. Sekarang ngapain ya? Di sini karena aku bingung, aku mukul-mukulin rumput aja. Siapa tahu aku bisa menemukan uang, maksudnya benih gandum. Karena aku bosan gebuk-gebukin kayu, di sini aku memutuskan untuk mengeksplor tempat ini dan menelusuri pulau-pulau di sekeliling pulauku. Siapa tahu aku menemukan yang apa gitu kek, rata karun. Dayung-dayung perahumu lewati sungai, bila ada buaya berteriaklah. Oke, kita menemukan sugarcane di sini, lumayan lah sugarcane. Kita ambil sebelah sini juga. Kita juga ambil sebelah situ juga. Ambil. Oke, sekarang waktunya kita pulang karena aku takut tersesat. Sekarang kita udah nyampe nih dan udah lumayan sore juga. Jangan lupa untuk ditanamkan guys biar jadi semakin banyak. Set. Oke, nice. Lumayan segitu juga. Jangan lupa juga untuk menebang pohon guys, agar pohonnya jadi semakin banyak dan kita bisa tanam lagi biar semakin banyak lah tentunya, apalagi dong. Biar gak ada waktu kosong di sini aku ngambil tanah biar apa? Biar bisa nambal kolam, bukan kolam sih, lubang. Banyak ngomong kali lah aku nih. Oke guys, karena udah malam ya, di sini kita tidur aja. Selamat malam sapi, selamat malam domba, selamat malam semua. Mat bobo. Oke guys, sekarang udah pagi, jadi aku pengen ngumpulin bahan-bahan untuk membuat rumah. Dan ya tanpa lama lagi, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu aku pengen menyapa dulu creeper kotak hijau ini. Sekali lagi tuh. Kok nggak mati udah 3 kali loh. Jadi bahan yang pertama yang aku butuhkan yaitu kayu. Jadi langsung saja kita menuju ke tempat tadi yang banyak kayunya. Let's go. Capek ah.
Ya, kebakar lu, kesian lu, kebakar lu, mampus. Ngejar coy, ngejar coy, bahaya coy. Ya, kebakar lu, mampus lu, mati. Konyol. Wih, pebendut weh. Bocil. Apaan tuh? Gak peduli lah. Gue gak mau bikin perkara nanti mati. Lanjut aja lah. Gak peduli. Singkat cerita, di sini hujan. Jadi karena hujan aku memutuskan untuk pulang. Tapi di sini aku malah tersesat dan wait. Kok kesini sih? Ini sesat ya kayaknya. Kita balik lagi coba ke arah sini, bukan sih? Gak kelihatan soalnya ini hujan. Jadi ada kabut-kabut gitu. Gak kelihatan. Oh bukan, ini bukan. Coba kita ke sana terus. Siapa tahu betul. Ini kah? Oh iya bener guys. Yes, kita pulang. Akhirnya nyampe juga. Jujur aku udah panik, aku takut gak bisa pulang. Tapi untungnya tersesatnya gak lama-lama, aku langsung bisa pulang. Oke guys, sekarang aku pengen ngerapin barang-barang sama memperluas kebun dan juga menanam pohon agar pulaunya enggak rata-rata amat. Jadi hal pertama yang akan aku kerjakan yaitu membuat peti agar aku bisa merapikan barang-barangku. Dan hal yang kedua, kita memperluas kebunnya. Segini aja udah cukup, karena benih yang aku punya itu cuma sedikit. Dan hal yang ketiga yang aku kerjakan yaitu menanam pohon di sebelah sini, karena di tempat sebelah sini lahannya itu kosong. Dan satu lagi, ini hampir ketinggalan, yaitu menerangi pulau ini agar enggak ada hostile mob yang spawn di pulau kita. Hujan guys, kita tidur aja deh. Selamat malam. Daripada tidur kita mending ngumpulin bahan-bahan buat ini aja ya. Buat apa namanya? Buat bikin rumah. Iya bener, mending ngumpulin batu-batu aja buat bikin rumah besok. Lumayan. Kita gali sebelah mana ya? Oke guys, kita gali sebelah sini aja. Dan let's go, kita mining. Di sini ketika aku mining, aku menemukan iron di dalam air. Karena aku sangat senang, jadi aku paksakan untuk mengambilnya. Gak tahu aja kalau itu akan membawa petaka bagiku. Kita nemu iron guys, tapi di bawah air, lumayan kan. Kita ambil aja. Oke, kita ambil satu lagi, itu kayaknya 2 lagi deh. Kita ambil 2 lagi. Kita ambil sebelah sini dulu. Sedikit lagi, terus oh. Enggak. Kabur. Mati lu. Ya. Aku nggak sadar kalau 2 iron itu akan membawa petaka bagiku. Dan pada akhirnya cerita ini berakhir di sini. Andai aja kalau semalam aku tidur sampai pagi, mungkin nggak bakal kejadian kayak gini.
Semua keputusan ada di tangan kita. Jadi apa yang kita putusin itu akan merubah semuanya dalam 1 detik ke depan. Jadi kesimpulannya, kita harus memikirkan sebab dan akibat dari keputusan tersebut. Contohnya seperti aku sendiri. Andai aja aku milih untuk putusin buat tidur sampai pagi, mungkin aku gak bakal celaka kayak gini. Karena kecerobohanku gara-gara 1 dan 2 iron, jadi aku mati kayak gini. Kalau video ini bermanfaat dan menghibur kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.